Nah, sekarang kita udah ada di meja makan. Di meja makan. Malam ini dinner khusus untuk melayani Koryo dan teman-teman. Wow, karena udah datang thank you jauh-jauh banget. dari sini, ke sini. Thank Kita you mau makan banget dulu. loh. Aduh, udah datang di invite ke rumahmu aja tuh aku udah seneng banget apalagi dimasakin kayak gini. Harus Spesial dong. banget loh ini. Harus dong, udah jauh-jauh. Jadi malam ini kita enjoy the dinner, Heeh. tapi sambil Sambil apa nih? ngobrol. Gue deg-degan sih. Hari ini si chef tuh masakin kira-kira ada 4 course. 4 course, apa aja sih? Ya, tungguin aja. Oke. Penasaran nih. Iya. Oh ini Ini udah menu datang pertama. loh. Asparagus roll. roll. Mantap. Silakan loh. Nah, biasanya orang itu sebelum makan doa dulu. Oke, kita Tapi doa kalau dulu. sekarang orang sebelum makan itu difoto dulu. Oke. Oh iya ya. Kena lo gue. No, it's Pinter loh. okay, enjoy. Tetep ya. Yuk makan ya. Oke, makan. Yuk. Gimana perjalanannya? Asik sih. Sebenarnya aku tuh kalau nggak ada kejadian pandemi kayak gini, nggak mungkin road trip beneran. Kemana-mana kan selalu naik pesawat gitu kan. Iya. Nah ini karena pandemi gini terus takut naik pesawat, masih belum berani, malah jadi enjoy road trip. Which is itu yang gue lakukan pada zaman SMP, SMA gitu kan. Kayak karya wisata ke Borobudur kan naik bus kan. Nah kali ini tuh bener-bener enjoy banget karena ada tol baru gitu kan, begitu nyampe sini tuh kayak udah langsung nyampe. Sekarang berapa aja. jam? Kebetulan karena aku dari Magelang, sebelumnya kan ada kerjaan dulu di Magelang. Magelang kesini tuh cuma 5 jam. Secepat itu? Secepat itu, iya. Terus aku juga cek sih, nanti pas aku pulang nih dari Malang ke Jakarta 8 jam doang. Jadi kayak ya udahlah sambil lihat-lihat pemandangan. Tadi juga lihat ada, bisa kelihatan gunung, sawah, jarang-jarang banget kan kayak gitu. Tapi mungkin yang efeknya paling besar tuh karena pandemi lah ya. Betul. Tapi jadi enjoy sih, maksudnya nggak heran banyak teman-teman yang road trip ke Bali. Oh ya? Ih banyak banget. Serius? Naik mobil ke Bali, Dari Jakarta? ke Jakarta, terus mereka nanti Oh my mampir God. dulu di Banyuwangi. Kan sekarang lagi Seriously? banyak yang kayak gitu. Emang kamu nggak kemana-mana selama pandemi? Enggak. Enggak. Apalagi lagi hamil gini. Tapi anyway, kamu tuh ini udah kayak resort sih rumahnya. Aku amazed banget loh. Bagaimana kamu nggak betah di rumah? Aku juga kalau punya rumah kayak gini mah. Sebenarnya awal mulai masuk dunia fotografi tuh apa sih? Oke. Penasaran karena kan apa ya? Followersnya banyak banget, iya kan? Eksisnya luar biasa. Yang difoto semuanya, wow, udah nggak usah, nggak usah diragukan lagi deh, semuanya orang-orang top. Coba, gimana sih awalnya? Oke, awalnya itu aku tuh sebenarnya mahasiswa desain. Jadi aku masuk DKV. Tahu gak sih? Kamu tuh kuliah apa sih? Manajemen ekonomi. Nah, aku tuh anak DKV, tadinya mikir pengen jadi seniman. Pengen bisa Pengen jadi anak band. Enggak, No, bukan anak pengen band. kayak seni rupa lebih ke or kayak ngelukis, terus kalau enggak bikin apa namanya? Lebih ke multimedia, bikin game gitu-gitu tadinya awalnya. Terus tiba-tiba ada satu mata kuliah fotografi yang gue nggak duga-duga ternyata tuh Suka? malah suka. Serius? Dibanding semua, pas ngegambar, ya ampun gambar gue jelek banget gitu kan. Serius? Pas ngapa-ngapain itu kayak Itu tahun berapa? 2004. Sorry, 2003 aku masuk kuliah. Oke. 2003 masuk kuliah. Uh-uh. Nah, terus abis itu ada mata kuliah fotografi terus langsung jatuh cinta. Ya udah di situ deh. Aku langsung kayak menonjolnya nilainya tuh kayak ngerasa jadi lebih kayak menemukan jati diri. pada saat di kuliah itu gitu. Terus Oh. aku ngerasa kayak ini nilai gue bagus ya di fotografi. Kenapa Yes, ya? kenapa gitu. nggak diterusin aja? Terus dengan nilai bagus itu akhirnya aku tuh bisa jadi asisten dosen waktu itu. Asisten dosen di kampus bidang aku. fotografi. Di apa namanya di DKV Sudah itu belum? udah. Di DKV itu
ada mata kuliah fotografi, terus aku jadi buat ngebantuin adik-adik kelas junior-junior buat asistenin gitu loh. Di Jadi studio. belajar dari situ. Iya, jadi sembari belajar karena aku punya waktu banyak nungguin anak-anak belum masuk, lighting, main-main, terus kamera-kameranya punyanya kampus. Nah dari situlah aku mulai motret teman sendiri, hunting model di kota tua. Itu mulai motret, bener-bener maksudnya pede mulai motret itu? Sebenarnya 2004 sih udah mulai pede. 2004 itu? 2004 udah mulai, tapi yang masih kayak model-model di kota tua, hunting-hunting teman-teman sendiri. Terus akhirnya yaudah coba deh dibayar 50.000 gitu. Nah itu pertama kali aku dibayar 50.000. 50.000. Satu foto? Satu sesi. Isinya tuh kayak bisa 100 sampai 200 foto. Namanya kita masih belajar kan, gua foto sebanyak-banyaknya. Tapi itu 2004, 2004. itu 50.000 itu uang kecil sebenarnya. sangat. Nggak ada nilainya. Jadi aku lebih ke kayak experience buat portfolio aja gitu. Jadi kayak teman-teman yang cantik, aku foto-fotoin ya 50.000 nggak apa-apa gitu. Dapat deh dari situ portfolio 50.000-an. Terus dari situ Itu 2004 terus. Dari situ karena mulut ke mulut kan teman-teman kampus pada demen, ya udah aku mulai naikin lah 100.000, 150.000 gitu pelan-pelan naik supaya bisa dapat penghasilan gitu. Thank you. Ya, ini yang tadi ya. Yeah. Sambil makan yuk. Sambil makan. Oke. Terus lanjut abis dari situ aku coba udah punya portfolio banyak, aku akhirnya coba masuk majalah. Nah, aku tuh waktu itu masuk majalah fashion kontributor 6 bulan berturut-turut. Jadi dapat pengalaman, kenal sama stylist dari situ, kenal sama makeup artist. Atau jangan-jangan berawal dari situ juga Link. fotoin artis. Sebenarnya enggak. Kalau artis pertama yang aku foto itu tahun 2007 tuh Ririn Ekawati. Pertama sekali? Pertama sekali. 2007, artis yang difoto iya. 2007? 2007 awal Ririn Ekawati nemuin aku tuh di Friendster. Oh my god, Friendster! Kita satu era gak? Oh my god, yes! Kita satu era kan? Like connector. Bener, jadi kita di Friendster, dia temuin aku, terus dia kontak pengen foto sama adiknya Rini Yulianti. Ya udah akhirnya dia foto, dari situ tuh teman-teman seleb langsung tiba-tiba pada ngontakin aku, karena Ririn kan temannya banyak ya. Jadi akhirnya kenal dia tuh sama semua manajemen Ririn gitu. Dan akhirnya dari situ aku jadi punya banyak portfolio artis. Yes. Kemudian sampai akhirnya tuh Mimi KD ngontek aku 2000 berapa ya? 10. Tapi gini deh, orang nggak mungkin mau ngontek juga kalau misalnya hasilnya nggak bagus. Iya. Iya dong. Alhamdulillah maksudnya si. Oke, maksudnya orang dari menyukai makanya mencari. Ya, maksudnya orang yang aku foto selalu merasa lumayan suka lah gitu. Suka. Jadi dia referensiin ke teman-temannya lagi. Yaudah dari situ aku dapat banyak link ke selebriti dan satu persatu tuh jadinya diva-diva mulai datang. Mimi KD, lanjut Bu Titi DJ, terus lanjut aku inget tuh lanjut lagi Rosa, terus kemudian 3 diva. Jadi aku kenal Mama Ute. Itu dari 2007 itu? Dari 2010 mulainya itu. Oh 2010. Yang diva-diva. Kemudian Mama Ina. Jadi aku yang kayak gila setiap hari gue ngeliat di TV, di majalah yang gue kagumin dari zaman SMP, SMA gitu kan. Akhirnya satu persatu aku fotoin gitu. Wow, luar biasa. Sampai akhirnya ketemu Momo Geisha. Oh iya. Ini enak banget nih. Scallop. Favorit ya. Gimana, enak nggak? Enak Gimana nggak? guys? Enak gak? Dan sebenarnya aku kenal kamu tuh udah lumayan lama ya. Dari kamu belum married loh. Belum married itu. Oh iya bener. Kamu married udah berapa lama? Mau 4 tahun. Mau 4 tahun ya? Pokoknya 2017 di sini. Berarti mau 4 tahun. Mau 4 tahun. Aku kenal kamu itu 5 tahun dong. lebih kayaknya deh. Dari zaman kamu masih belum, kayaknya belum pacaran deh, saya inget aku. Belum pacaran. Iya, serius. betul, Waktu itu kamu masih kayak yang masih suka ngikut-ngikut nongkrong bareng yang lain-lain kan. Betul. Begitu kamu, tapi sebetulnya pas kamu hamil Briel, kamu juga udah pernah ngontek kan? Kayak, aku mau foto hamil tapi waktunya nggak match. Akhirnya sekarang jodoh kita. Udah habis. Mau nambah. No, enak Paling banget. suka yang ini. Enak banget ya. Iya asli. Terus kesibukannya Koryo apa
selain Sekarang. apa yang dijalanin selain moto sekarang ngevlog? Sekarang lagi belajar ngevlog dari Enak aja. aku Kayak lagi kebalik deh. belajar ngevlog. Terus Selain itu? selain itu paling ada bisnis makanan sih bareng Chelsea ya? Glenn, tapi ya sekarang Oh, yang di Bali ya? ya yang keripik. Hmm, Jadi tapi karena lagi pandemi ya memang lagi agak Turun nggak mungkin nanti pas setelah pandemi kita baru bisa. Soalnya nggak bisa promo yang gimana banget kan. Ya gitu. Udah sih itu aja. Kesibukan motret aja udah makan hampir 30 hari dalam iya lo, sebulan. gila lo. Harusnya ini photoshootnya itu bukan di bulan Desember. Betul. Secara Maaf ini loh. udah bentar lagi mau brojol. Maaf loh. Gila, jadwalnya full. Bener-bener dikirimin jebret. Hah? Ini Aku- gak ada off-nya sampai sakit loh. Sampai sakit kemarin. Tapi itu kan gara-gara dikit nyamuk. Oh, nyamuk. Bukan kecapean. Semua harus disyukuri ya. Betul. Terus selama ini pernah ngitungin gak sih? Udah berapa artis yang nih lihat aku makan sampai nggak rela loh. Iya loh, enak banget itu, Lihat. enak banget. Enak banget. Pernah Berapa ngitungin? artis yang udah pernah difoto? Pernah ngitungin nggak? Enggak ngitung sih. Ratusan. Iya, ratusan ada sih kayaknya, ratusan. Ratusan. Tapi yang difotoin itu aja apa gimana? Enggak sih, sebenarnya setiap tahun itu aku bertemu dengan orang-orang baru yang bahkan kalau Lihat. pada saat dia ngontek atau manajer yang ngontek, aku bahkan nggak tahu orang itu siapa. Hah? Karena saking barunya ya. Karena kan setiap tahun ada regenerasi ya, maksudnya ada penyanyi ada yang baru. artis sinetron baru, layar lebar baru. Jadi pada saat manajer yang ngontek, kadang-kadang aku nggak kenal sama muka-muka baru itu. Yang aku kenal justru malah yang Lama-lama. iya yang senior gitu. Yang baru-baru malah kadang wow, ternyata followernya banyak gitu. Sumpah aku tuh banyak sering kayak gitu, kayak Contoh? banyak yang sinetron. Pokoknya yang muda-muda gitu aku sebenarnya Oh, nggak yang begitu iya kenal. iya. Tapi gara-gara mereka foto akhirnya jadi kenal dan deket ya. Maksudnya Iya, aku iya. bersyukur lah karena Kenalnya ya era-era kita ya. kenalnya era-era kita. Era-era kita. Iya. Tapi bersyukur lah, maksudnya aku masih bisa ngimbangin umur yang 20-an. Maksudnya- Ngapain ngomongin umur? Oh iya. Kan harus ngomongin Aku kemampuan. muda, tetap masih Kan- muda. Kemampuan kan sudah teruji. Kan yang penting itu kan. Tapi sebenarnya kan kayak anak-anak muda gitu kan seleranya juga beda loh sama kita. Oh ya? Benar. Jadi mereka punya style yang lebih muda, unik. Kadang-kadang ide-idenya mereka juga lebih gila gitu. Jadi Oh jadi misalnya kalau misalnya foto sama koreo ini it's okay misalnya berarti ini ngomongin teman-teman artis itu ya? ya Mereka boleh request. kadang-kadang mereka request kayak kok aku pengen something yang kayak gini dong gitu. Oh ya? Ya misalnya teen folk atau apa, inspirasinya dari situ ya, atau dari Kendall Jenner atau enggak Dua Lipa, maksudnya yang umurnya muda-muda. Dan untungnya aku masih bisa ngimbangin, oh bisa gitu. Kan ada juga kan yang fotografer yang saklek ya, kayak enggak, gue pengennya Oh ya paham klasik is klasik paham. gitu. Iya, Gua iya. pengennya- Kayak dia udah punya genrenya Ya, sendiri dia punya kayak genre sendiri. kayak anak band misalnya genrenya rock, Rock. pop, jazz gitu. Bener, jadi kayak misal kamu disuruh dangdut, belum tentu kamu mau kan? Yes, yes. Gitu. Nah kalau aku Fleksibel. coba fleksibel selagi aku masih bisa dan menurut aku bisa membuat kita berkembang, oke gitu. Aku jalanin. Aku pribadi nih ya, Momo sendiri tuh kadang suka mikir jadi fotografer ini kan mesti mikirin konsepnya, apanya segala macam. Sama kayak misalnya kayak manggung gitu kan, pasti ada preparationnya. Koreo ini tipe orang yang kayak gimana nih, on the spot aja atau misalnya mungkin udah punya sketch sendiri atau mesti harus orangnya harus detail untuk nyari persiapan segala macem. Kalau dibilang gitu, banyak kan konsep yang aku ini jalanin. penting buat para fotografer. Ya, kalau aku sebenarnya lebih banyak spontan sebenarnya. Oh, lebih banyak. Kayak spontan. kesini nih, ini kan Iya, spontan nih, iya, karena iya. kan aku nggak langsung ada di tempatnya, Iya, cuma iya. lihat via video atau apa gitu. Weh. Jadi sebenarnya untuk jadi seorang fotografer itu, kalau aku bilang kunci utamanya itu harus bisa berkreasi atau mungkin mencari ide pada saat spontanitas itu. Bahkan mungkin tadinya kepikiran tiba-tiba berubah gitu ya. Ya, karena kadang-kadang apa yang udah kita planning
belum tentu bisa terjadi. Misalkan tiba-tiba hujan. Oh iya. Betul. Atau kan misalnya tiba-tiba kita udah planning ternyata pohonnya udah nggak ada di situ. Tadinya kan udah framing nih, oh mau di sini ternyata nggak ada, udah nggak ada. Jadi kita harus bisa switch konsep atau tiba-tiba ngerubah sesuatu menjadi tetap jadi bagus gitu. Nah itu yang sering aku lakuin. Kayak contohnya kesini, aku ngeliat dari video sama lihat aslinya. Oh jadi ini harus dilakuin gitu. Jadi besok itu akan kita praktekin. Gitu. Gampang-gampang susah nggak? Sebenarnya karena kebiasaan aja sih. Tapi kalau sesuatu yang dikonsepin pernah juga aku bikin. Maksudnya yang kayak Project Aku Alkisah 2015. Oh iya tahu. Itu benar-benar dikonsepin sampai setahun lebih, hampir 2 tahun. Ada Iya, juga yang iya. kayak gitu. Karena itu memang nggak mungkin spontan kalau kayak gitu kan. Oke. Koko udah pernah sering ya dapat award? Award? Iya. Award dulu di awal-awal karir sih. Aku rajin banget ikut award. Maksudnya ikut lomba-lomba. Dapat emas, perunggu pernah, perak juga pernah ya. Pokoknya berapa kali lah gold gitu. Cuman ketika kerjaan udah mulai banyak, udah mulai rame, nggak sempet lagi ngikut kayak gituan. Dulu rajin kan posting-posting karya, ngikut di semua lomba. Kalau sekarang lebih ke konsentrasinya lebih ke klien, sosial media, dikencengin di situ. Jadi akhirnya nggak sempet ikut lomba gitu. Cuman ya udahlah, aku pikir. Nanti kalau dapat award lagi, bayarnya makin mahal gitu ya. Sebenarnya enggak sih. Berapa sih sekali booking koreo motret ini? Apa pengen ini? tahu kan, pasti pengen tahu kan kalau misalnya kalian kepengen foto, kepengen foto, terus mikir, aduh takut mahal nggak ya? Cukup Nah, nggak ya itu uang? dia. Berapa sih sekali? Itu dia. Itu banyak terjadi kesalahpahaman karena di Instagram aku banyak aku posting selebriti. Banyak banget yang takut nanya harga. Serius? Serius, banyak banget. Jadi mau dikasih tahu nih di Gak sini? apa-apa, aku kasih tahu. Oh wow. Jadi gini, pas lagi pameran atau malah nanya-nanya di DM gitu ya, kayak, oh aku pengen foto, berapa sih biayanya gitu. Iya. Pada saat mereka kontak marketing aku, Iya. ternyata mereka kaget. Ternyata bisa digapai ya gitu. Nggak semahal itu gitu. Banyak yang mikir gitu. Emang berapa sih? Jadi kalau foto di aku tuh starting dari 5 juta ada. Oke. Tuh, gampang. Maksudnya itu gampang. studio? Studio. Maksudnya Oke. bisa digapai kan? Gak Iya. yang kayak orang mikir foto sama, pernah aku ngobrol sama orang di pameran, foto sama koreo bukannya ratusan juta? Hah? Ya elah, kalau ratusan juta mah gue udah nggak di sini kali. Udah jadi sultan. Udah jadi sultan. Di sini di Malang diem aja di rumah. Gitu. Jadi aku tuh mikirnya, aku pengen semua orang bisa nyobain foto sama aku. Bisa menggapai Iya, Rio Motret. Bisa menggapai Rio Motret. Tapi, Jadi kenapa? kalau boleh tahu paling mahalnya berapa? Kalau paling mahal mah nggak ada batasnya. Oh. Nggak gini, karena tergantung Apa project. sih? Maksudnya? Kalau mahal itu tergantung Ya, project. boleh tahu nggak? Jadi gini, kalau di aku tuh paling murah Ini mungkin. kulik-kuliknya di sini kayak. Kok jadi malah aku yang dikorek-korek? Oke. Datang makanan nih. Iya, aduh. Aduh, saya jadi lupa nih Ya, tadi ditanya no. apa ya. Waduh. Ih, enak banget. Apa nih? Ini apa nih? Oh, wow. Beef stick with truffle. Mantap ini. Kita Belum tes ya? sama makan. Tunggu ya, sabar ya. Oke, lanjut. Iya. Jadi gini, karena kan foto itu luas skupnya. Yes. Ada yang dari foto anak-anak, misalkan nanti anakmu Briel di foto itu nggak mahal harganya. Foto Mahal? nggak mahal. Oke. Personal yang foto sendiri nggak mahal. Sambil Bisa makan ya? Naik lagi ya ke foto family. Kemudian ada lagi pre-wedding. Nah, pada saat pre-wed sama wedding bobotnya karena lebih berat itu lebih mahal sedikit gitu. Berarti paling mahal tuh pre-wedding. Enggak, iklan bisa lebih mahal. Oh, iklan. Pada saat aku project iklan. Jadi misalnya motret untuk sebuah brand tapi dipakainya untuk billboard kayak gitu. Jadi karena memang si foto ini akan dipakai untuk seberapa brandingnya tuh seberapa luasnya gitu. Buat personal branding, apakah untuk sebuah brand yang akan dipajang di seluruh Indonesia kayak gitu-gitu itu yang gitulah. Sama kayak kamu kan juga pernah jadi brand ambassador, pasti tahu lah. Ya kan? Jadi kayak misalkan skalanya tuh sebesar apa itu yang menentukan Tapi kan harganya juga. udah ada rate-nya juga tuh. Tetap loh ya, kulik terus. Projectnya beda-beda. Jadi ada yang kadang-kadang dia minta baik quotation karena kan kita ngikutin apa maunya dia. Misalkan seperti ini konsepnya. Oke, tergantung requestnya apa gitu ya. Request. Jadi memang ya mungkin kalau boleh dibilang
Kalau ratusan mah ada, pernah project kayak gitu ada gitu. Cuman Eman juga pernah? alhamdulillah dan kalau gitu. Belum? Enggak lah. Enggak, oke. Kayak kalau fotografi mungkin aku rasa agak jarang lah yang dibayar sampai eman mungkin ya. Gitu. Cobain dulu sticknya, enak nggak? Wow, empuk banget. Silakan Gila. makan. Makan. Aku pengen nanya Apalagi nih, enak perasaan. Besok bales ya. Besok aku bales. Ini kan banyak ini kan banyak banget artis yang udah difoto. Boleh tahu nggak yang artis yang paling ribet? Ini kayaknya udah pertanyaan semua orang deh. Oh udah ya. Waduh, ada pertanyaan lain nggak ya? Tapi aku belum tahu. Nggak apa-apa. Artis yang paling ribet. Iya, pernah di-mention sebelumnya. Sebenarnya gini. Tunggu, aku nanya dulu pernah di-mention sebelumnya. Enggak juga sih. Enggak, sebenarnya nggak ada yang ribet banget, kebetulan semuanya baik. Oke. Benar. Ini aku nggak bohong, maksudnya kebetulan semuanya karena mungkin berawal dari temen juga ya, jadi kayak nggak ada yang terlalu sampai rese atau ribet gimana, nggak ada. Oke. Tapi kalau bukan ribet ya, tapi kalau selektif, detail, terus kemudian apa sih namanya ya, perfeksionis, ada beberapa selebriti yang memang dia pengennya perfect, tapi bukan ribet ya, karena aku ngerti standar setiap orang berbeda. Iya. Jadi dia mungkin lebih detail. perfeksionis, detail. Iya. Dari segi baju, makeup, apa segala macam dia mau sudah tertata rapi supaya dia hasilnya benar-benar perfect. Intinya jangan sampai ada celah, kalau dia tuh nanti akan terlihat jelek di kamera. Ya, which is bagus dong buat aku. Jadi aku lebih mudah ngeditnya, lebih mudah. Oh gitu ya. Tapi memang kirain yang misalnya foto harus ada ini, ada itu, harus. Karena kan aku bukan acara TV show atau apa kan. Karena ada juga kan yang requestnya. Kayak kamu dulu gitu, kamu pernah gak sih minta Riders gitu. Gue minta sorry. Gue minta air mineral tapi yang tingkat kemiringannya harus segini gitu. Taruh yang bisa ya kayak gitu kan, taruhin bunga mawar Atau kan? misalnya orang-orang yang percaya apa gitu. Jadi ada juga yang kayak radiusnya macam-macam, cuman kebetulan di aku itu let's say seperfeksionis Princess Syahrini aja juga bisa masuk gitu ke aku. Jadi emang setiap orang punya standar yang berbeda gitu. Jadi kalau yang perfeksionis itu kayak misalkan boleh nggak di-mention? Syahrini itu perfeksionis banget. Perfeksionis, oke. Which is bagus karena aku udah tahu berarti foto-foto mana aja yang akan jadi gitu. Jadi nggak terlalu banyak option gitu. Kalau sama dia gitu. Siapa lagi? Perfeksionis. Pernah aku kerja bareng Agnes Monica. Dia juga turut andil dalam ide dan editing. Oh Jadi ya? dia ngasih tahu kulit aku pengen warnanya segini, pengen tanningnya segini, terus jangan terlalu banyak ini ada gitu, dikasih tahu juga. Tapi fun itu sih, wajar ya? wajar. Terus mungkin Titi Karena mungkin nggak DJ. semua fotografer bisa kayak gitu. Benar. Aku kerja sama Bu Titi DJ juga, aku bisa ngerasain kalau dia adalah seorang yang perfeksionis. Oh ya? Semuanya perfeksionis, jadi mulai dari Makeup. rambutnya, bajunya, terus stylist, apa segala macam, dia tuh kayak pengennya semuanya jadinya perfect, which is bagus juga gitu. Jadi kayak hasilnya selalu foto sama mereka ini Pasti bagus. Nggak ribet. Berarti Momo harus ribet ya? No, I mean harus perfeksionis ya biar bagus ya. Kayaknya kalau ngeliat dari rumah kamu sih kamu emang perfeksionis. Semuanya tertata rapi. Tetep. Nih nggak ada debunya tuh, gas. Nih di bawah nih nggak ada debu. Tetep ya ampun. Aduh. Berarti Kadang-kadang bisa dilihat sih dari selera rumahnya. nih apa lagi? Wow. Ya, ini penutup akhirnya. Puding jelly. Panna cotta with vanilla ice cream. Panna cotta. Yes. Ih gila ya, ini Iya. gue serasa lagi makan di hotel loh ini. Penutup yang perfecto. Ya loh. Perfecto. Enak. Aduh enak banget.
Gue bingung deh, ini orang yang si nyonya rumah yang udah setiap hari makan aja masih bisa, enak ya. Apalagi kita yang baru pertama kali makan di sini. Berarti kamu setiap hari menunya beda ya? Beda. Oh. Akan saya kulik nanti. Kita sini bahas-bahasan. Aduh. Tadi dia nanya bayaran gue kan, lihat aja besok ya. Tapi ya ngomong-ngomong ya kok ya. Ya. Paling menyenangkan itu fotoin siapa? Banyak sih. Nah, Paling berkesan apa kalau ya? bilang Pertanyaannya, berkesan. Berkesan ya? Ya. Kalau berkesan Kalau menyenangkan mungkin pasti semua mungkin semua menyenangkan. menyenangkan, tapi ya kalau berkesan ya menurut aku pada saat motret Jupe almarhumah. Jadi kenapa berkesan? Karena memang momen-momen sama Jupe ini banyak sekali dan konsep yang aku udah lewatin bareng dia tuh kayak udah puluhan dan semuanya tuh gila-gila, gak ada yang biasa. Karena Jupe itu emang orangnya kan nggak mau yang biasa. Gua nggak mau foto biasa, nggak mau foto kayak KTP gitu. Iya. Gue harus pakai uler, gue tahu, mandi tahu. darah, gue harus pokoknya banyak macem deh yang udah pernah dilewatin sama kita di dalam air, jadi nyioro kidul, segala macam. Itu mau lihat tuh. Jadi itu kayak ya menurut aku sih pengalaman foto aku paling berkesan sama Jupe gitu. Yang lain semua juga berkesan, cuman memang dia emang orang yang kepengen sesuatu yang beda, nggak mau sama artis lain, jadi kayak siapa yang udah pernah bikin ini? Nggak pernah ada, ayo kita bikin. Dan yang paling berkesan itu terakhir di akhir hidupnya dia, aku sempat ngabadiin dia di rumah sakit. Jadi sebelum dia meninggal, dia minta difoto. Di foto di rumah sakit? Didandanin. Dia dandan sendiri. Tunggu, kayaknya aku tahu deh. Yang dia pakai iya, tahu. selang infus. So Jadi sad. dia ngontek aku tengah malam. Enak ya? Enak banget ya. Enak ya? Ke distract sama enak ya? Bisa udah tiap hari gini. Bisa, tapi di sini ya. Lu jadi makeup artist dia aja nih pribadi. Bayangannya gede loh pasti. Jadi tengah malam dia tuh ngontek aku. Rio, aku pengen foto kayak gini. Dia kasih gambar Madonna. Nggak tahu masih ada gak ya. Sedih sih. Terus aku ngerasa, lu mau foto kayak gitu, Beb? Iya, di mana? Di rumah sakit. Ayo, karena aku juga pengen bikin dia semangat dan seneng kan. Ya udah, akhirnya aku datang ke rumah sakit, bawa kamera. Dia kan nggak mungkin bawa lighting gitu kan. Bawa kamera aja seadanya, karena waktu itu aku habis motret Mimi Kade. Lanjut lagi aku ke rumah sakit, kebetulan di situ ada Gracia Indri, lagi nengokin juga. Jadi kita pakai alat makeupnya Gracia. Oh my god. Dia makeup sendiri. Dan menurut aku itu sangat berkesan karena aku ngabadiin bukan cuman seorang selebriti, tapi aku ngabadiin momen. Iya. Momen dimana dia tuh bisa ngerasa bahagia karena aku fotoin gitu. Jadi kayak itu menurut aku kayak sesuatu yang berkesan aja selama karir aku gitu. Aku jadi ikut sedih sih. Sedih sih karena aku deket sih sama dia. Itu gitu. ibarat kayak permintaan apa ya, the last ya. The last ya, permintaan dia. Iya. Jadi itu dia kayak malam-malam ngirimin gambar nih. Aduh, nggak ini tuh. Dia ngirimin gambar Madonna, foto gini dia bilang gitu. Yuk kapan sayang aku bilang gitu. Ini hampir jam 9:30 lewat. Dia lagi di rumah sakit, lagi dalam keadaan sebenarnya lagi keadaan yang nggak bagus gitu, lagi lemah. Dia kirimin gambar Madonna gini dari belakang. Terus gue bilang, lu pengen kayak gitu? Gak usah pakai baju, Beb. Dia bilang gitu, cuman pakai selimut rumah sakit aja. Ya udah, gitu. Jadi aku ngerasa proudnya adalah di saat dia lagi sakit kayak gitu aja, dia masih ingat pengen foto. Dan orang yang dia kontak aku, dan dia percayakan untuk momen itu gitu. Habis itu nggak lama berapa sebulan kemudian dia meninggal. Memang sedih banget. Ya ampun. Tapi memang mau nambah? Cukup sih enak. Ini ngomong-ngomong soal foto ya. Iya. Kan akhir-akhir ini tuh Koryo tuh jadi sorotan banget ya. Foto pakai baju ini gitu kan, baju seharga miliaran. Harus banget. Sebenarnya enggak. Aku nggak selalu harus begitu. Cuman pada saat itu tuh aku pengen aja
pengen tahu gitu loh wardrobe-nya seorang seleb tuh berapa duit sih gitu. Jadi kayak waktu aku ke rumah Nia Ramadhani, terus ke rumah beberapa seleb yang lain, pengen tahu sih gaunnya berapa duit sih gitu. Jadi sebenarnya itu cuman pengen tahu ini jewelry harganya berapa. Tapi pas ditotalin, 3 miliar. Gitu. Jadi akhirnya orang mikirnya kayak jadi sampai ke sini jadi gitu. Jadi sederhana aja ya. Di sini nggak perlu ditanya lah kayaknya nih. Apa? Pokoknya besok bakalan habis ya. Habis gue korek. Nggak ada yang dihabisin, nggak ada. Makanya kenapa mau ngomongnya kayak gini? Maksudnya nanyanya kayak gini karena berkaitan dengan yang tadi. Apa sih harga sekali moto sama seorang Rio Motret kan gitu. Karena ya seperti tadi dibilang apa? Ngelihat postingannya, terus lihat beritanya yang bener-bener kayak wow. Takut ya? Wow banget, ibarat kayak apa ya? Mungkin kayak ibarat kayak restoran ya. Terus look dari luarnya itu udah kayak kelihatan keren banget. Orang pasti mikirnya, pasti mahal nih makanannya kan gitu ya. Enggak kok. Ini serius ya. Buat yang nonton vlognya Momo nih. Nah, sekalian gue cari pelanggan nih kan. Foto sama aku tuh nggak mahal. Pernah nggak foto paling ekstrim? Nggak tahu misalnya foto tanpa busana atau? Tanpa busana sebenarnya bukan. Sering. Itu sebenarnya bukannya ekstrim. Apa yang Anda rasakan? Itu sebenarnya bukan. Artistik sih kalau itu. Nah, kalau fotografer kan ngomongnya artistik ya. Tapi kan nggak semua orang berpikir kayak gitu. Itu dia. Sebenarnya cara menampilkan fotonya itu yang seperti apa? Kalau vulgar, yang ini artis juga yang difoto. Ada artis juga? Ya. Kalau boleh disebut namanya, maksudnya kayak Julia Perez pun pernah. Oke. Julia Selain Perez Julia Perez? Banyak banget yang lain-lain pernah juga. Tapi Mas Agil, maaf info sampai licin. Makasih ya. Sorry, tujuannya mereka itu adalah untuk artistik, untuk mereka mengagumi badannya sendiri karena mungkin dia udah olahraga dengan sangat giat sampai turun berat badan banyak misalkan ya. Siapa? Itu siapa? Enggak. Contohnya. Ada yang juga lagi hamil. Hamil. Dia pengen hamil bener-bener. Ada pernah? Topless. Nikita Mirzani pernah. Topless. Nikita Mirzani pernah. Bener-bener tanpa sebenang. Topless. Jadi cuman pakai kalung doang gitu. Cuman tetap jadinya nggak jorok karena aku nggak demen foto-foto yang kayak hasilnya tuh kayak bokep banget gitu, nggak mau. Bokep. Kan kita sebenarnya kita tuh gimana? Bokep banget. Gimana cara kita menampilkannya aja gitu, jangan sampai jadi bokep. Tas dulu. Nah besok dia kan mau foto nih. Jangan. Bokep banget. Bahasanya loh. Nanti bikin judul foto bokep. Foto bokep Rio Motret. Nggak ada, tapi nggak pernah ada. Nikita Mirzani. Nikita Mirzani pernah foto. Tapi terus siapa lagi? Abisin dong. Udah. Nggak sekalian ini. Siapa ya yang pernah lagi ya? Aku udah lupa sih. Cuma banyak orang biasa juga yang kepengen begitu. Iya. Siluet, pengen ngambil siluet tubuhnya lagi hamil. Terus itu proses kalau kayak gitu tuh prosesnya kayak gimana sih? Kok dia pakai apa, aduk dulu gitu? Atau bener-bener orang-orang tuh ya udahlah ya gitu? Ada yang pertama malu-malu nih datang, maksudnya pas lagi kita kulik ini. Pas mau foto begini dulu. Iya. Terus pas udah foto, begitu udah nyaman, mondar-mandir telanjang. Ada kayak gitu, ada. Awalnya begini-begini dulu, malu, aduh malu nih, semua keluar dong gitu. Ditanya nih tim-tim aku nih, ada yang kayak How gitu. did you feel? Kalau aku ngelihatnya karena ini lagi kerja dan atau nggak usah dilihat kalau lagi kayak gitu? Lihat dong, kan mau motret. No, I mean dia mondar-mandir kan. Oh, maksudnya lagi foto gitu, akhirnya dia ya udah gitu. Mondar-mandir aja udah, jadi kayak feels like home. Tapi itu balik lagi ya, gimana cara kita bisa membuat nyaman orang. Ini bisa jadi judul. Foto telanjang. Enggak. Maksudnya kalau kita jadi fotografer gitu, kalau kebetulan dapat yang klien seperti itu, kita harus bisa nunjukin juga kalau kita profesional. Iya. Kita harus bisa bikin dia nyaman. Iya. Jadi mungkin kalau buat teman-teman fotografer yang pernah mau dapat klien kayak gitu dan akan dapat klien kayak gitu, kuncinya dari aku ya, jangan ngeliatin badannya dia terus karena dia nanti akan nggak nyaman.
Jadi tatap wajahnya. Tatap wajahnya. Jadi jangan lihat bagian tubuh yang lain selain matanya. Karena kalau lu lihat yang lain dia langsung kenapa gendut ya gitu, dia ada yang kayak gitu. Oh, ya? Nggak nyaman jadi ya. Oh bukan, kenapa nafsu ya nggak gitu? Jangan dong. Jadi fotografer tuh harus profesional. Kaget di awal ya. Ini ada yang nanya kayak gini nggak sebelumnya? Gak ada. Nggak ada. Ada? Nggak ada. Loh, tapi iya loh. Karena kadang kan aku pribadi ya, kalau misalnya ngelihat nggak tahu itu artis Hollywood, nggak tahu itu ya artis kita yang memang berani gitu ya, mikir aja ini prosesnya gimana sih gitu. Ini Sebenarnya kan proses foto telanjang gini gimana sih? iya benar-benar. Iya telanjang, cuma ada juga yang pas Kita mau ngomongnya foto- telanjang aja deh, pas kan mau toples foto bener-bener baru nggak ada sehelai. buka ada, pas mau foto dibuka tutup ada juga. Maksudnya yang benar-benar pemalu banget gitu. Pengalamannya udah jam terbang tinggi. Ya udah 16 tahun pasti adalah ketemu yang hal-hal kayak gitu ada, tapi Nggak- nggak sering, nggak maksudnya sering nggak banyak ya. banget. Thank you banget, Thank you udah banget. mau diajakin makan malam sama-sama, all team. Terus thank you banget udah mau dikorek. Sama-sama. Aku juga makasih banget udah diajak makan mewah banget loh ini bener-bener. Tapi Aduh, yang terutama tuh yang paling bikin salfok itu piringnya guys. Tetep ya. Piringnya guys. Piring huruf H itu apa sih? Nggak tahu. Hore, happy Hore, Apa happy tadi? ending, Happy ending. apa, heart. Apa jangan lupa apa? Biasa gimana Apa? kalau seorang Gimana? YouTuber jangan lupa Subscribe. subscribe. Aku juga suka lupa loh. Serius. Like, comment, subscribe, and share. And share. Ya benar ya. Oke, see you ya di video lainnya. Bye. Bye-bye, thank you.